Cek, cek bang, halo. Cek, halo, tes. Oke masuk. So, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome to Chemical Engineering Podcast. Ya, selamat datang lagi kawan-kawan seluruh mahasiswa teknik kimia dimanapun kalian berada. Kita kembali lagi di Chemical Engineering Podcast episode yang kedua. Nah, dimana kemarin di episode yang pertama kita membahas serba-serbi organisasi yang ada di kampus. Nah, sekarang kita masuk yang emang tugas wajib daripada universitas, yaitu dari segi akademik. Nah, di samping saya ini sudah ada seseorang yang mungkin jejaknya tuh di akademik kampus sudah melalang buana lah. Ini dia Bang Zafran. Ya, halo Dipo, apa kabar nih? Ya, baik Bang. Mungkin ya Bang ya, nggak semua tahu nih siapa sosok Bang Zafran. Ya sebenarnya nggak mungkin nggak ada yang tahu sebenarnya ya. Udah bolak-balik masuk poster ya, kebanggaan gitu ya. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu nih Bang. Oke, terima kasih ya udah diundang di podcast kali ini. Senang lah bisa sharing-sharing kita ya sesama, apalagi sama teknik kimia. Ini khusus teknik kimia kan ya? Iya, cakupannya mahasiswa. Cakupan mahasiswa. Ya. Oke. Jadi senang lah. Kalau aku mungkin perkenalkan diri, aku Muhammad Zafran, panggilannya Zafran gitu. Aku mahasiswa teknik kimia di Unsia juga, USK ya sekarang. Iya. Sekarang semesternya sebenarnya udah masuk semester 9. Ui. Udah agak tua gitu. Agak tua ya. Belum 2 digit tapi kan enggak masalah. Semoga jangan sampai lah, semoga lah. Doakan lah teman-teman mungkin ya biar bisa selesai juga studinya. Iya. Nah, mungkin itu aja dari aku. Oke, Bang. Yang pertama nih, Bang, kita bicara tentang akademik nih, Bang. Oke, siap. Aku mungkin pandangan aku mau tahu nih dari seorang yang dikenal master of academic di kampus nih. Aduh. Agak berat dia bahasa ya. Sangat. Apa tuh si mahasiswa dari segi akademik? Apa tugas mahasiswa tuh? Oke, mahasiswa dari segi akademik ya. Mahasiswa itu kan kalau kita Tridharma perguruan tinggi lah kalau kita relatekan ya. Pendidikan, penelitian dan pengabdian. Yep. Nah, jadi sebagai mahasiswa gini, aku selalu menganalogikannya mahasiswa itu jangan sampai cuman belajar aja gitu ya. Jadi mungkin banyak dari kita kayak dari tekanan orang tua lah, keluarga dan segala macamnya. Mahasiswa itu cuma bisa belajar, dapat IPK tinggi gitu. Tapi kita melupakan gitu apa esensi dari tadi dua tridharma yang lainnya, yaitu penelitian dan pengabdian gitu kan. Jadi kayak pengabdian, gimana kita bisa join nih komunitas, organisasi atau kegiatan yang bisa berimpact gitu kepada masyarakat gitu kan. Yang minatnya di bidang lingkungan bisa ikut yang kegiatan lingkungan. Yang minatnya ke misalnya pengembangan kepemudaan bisa ke pengembangan kepemudaan. Pokoknya kontribusi lah. Penelitian juga dalam artian karena kita dunia kampus ya. Dunia kampus nggak jauh-jauh dari teoritis, dari research gitu. Dan penelitian itu kan pada akhirnya juga membantu orang-orang yang lain kan ya. Kayak misalnya penelitian di bidang energi terbarukan gitu kan. Nah, apalagi dunia sekarang ini udah jauh ya. agak jauh kita. Jadi itulah intinya mahasiswa itu kalau dari pandangan aku ya jangan sampai berat sebelah lah. Jangan hanya di kelas aja, tapi tanggung jawabnya itu semua rata. Oke. Berarti kalau aku ambil kesimpulannya mahasiswa yang sebenarnya mahasiswa adalah mahasiswa yang bisa mengimplementasikan tridharma perguruan tinggi. Betul tadi sekali. Bang. Oke. Tridharma itu kan dibuat untuk dilaksanakan. Iya. Bukan dilupakan. Tapi banyak juga yang melupakan ya. Banyak sekali sebenarnya. Tapi bahkan problematika daripada kenapa melupakan, kayak tadi Abang bilang kita terlalu terpaku dengan adanya akademik belajar. Mungkin itu adalah kebiasaan SMA. Apakah Abang emang dari SMA yang kayak gini berorganisasi dari segi akademik yang lainnya, banyak ikut aktivitas ataupun lomba, atau emang di SMA dulu belajar pas masuk kuliah jadi mahasiswa baru berubah kayak gini? Oke. Oke. Kita bicara masa lalu ya. Yeah. Jadi aku nostalgia sedikit gitu. Apalagi SMA, SMP sama sekali berbeda lah dengan sekarang. Sekarang kita kan lebih mature, lebih matang gitu dari segi pemikiran, dari segi pengambilan keputusan dan lain-lain gitu. Aku bahkan SMP aku ingat gitu ya. Aku ngomong di depan kelas 27 orang, itu aku gemetaran dan keringatan gitu. Sampai aku saking gemetarannya aku bahkan menunjukkan ke depan depan kelas itu bahwa ini loh gemetaran aku, sampai semuanya ketawa gitu. Kayak tremor ya udah. Tremor ya benar. Sampai keringatan juga. Pas SMA gitu juga. Pas SMA aku memulai sedikit berubah lah. Kalau bisa nih nggak cuma belajar aja nih. Karena aku dulu emang aku fokusnya kayak ya udah belajar karena orang tua juga kan. SMA mau berubah dikit nih, join lah organisasi gitu kan. Dulu Rohis aku join. Jadi Rohis sama OSIS itu di SMA aku dulu di lab school itu beda.
Jadi berbeda ya. Nah, aku dipilih gitu kan sebagai ketua pendidikan waktu saat itu. Kenapa? Karena nilainya tinggi. Semata-mata itu aja. Agak diskriminatif ya. Oh ya, karena nilainya tinggi. Tapi apa waktu itu? Ketika implementasinya sebagai ketua, aku nggak pernah mimpin rapat sekalipun. Oh. Jadi aku fokus akademik, aku nggak pernah mimpin rapat karena apa? Takut tadi. Aku Oke. trauma gitu dengan berbicara di depan orang banyak. Nah, itu menjadi titik balik aku ketika kuliah, ya kan? Kita masuk kuliah, di situ aku merasa, wah, aku nggak bisa nih. Kayak waktu SMA kemarin, aku harus berubah nih. Mahasiswa di luar sana mereka berjuang gitu mencapai nomor 1 lah di bidang mereka sendiri. Mereka dibekali oleh skill-skill yang kita bilang soft skill ya saat Iya, ini soft skill ya, komunikasi, leadership, skill dengan berinteraksi dengan orang lain. Yang itu dulu aku belum dapatkan gitu. Nah, itulah titik balik aku ketika masuk kuliah. Aku mencoba merubah pemikiran gitu ya, dari yang awalnya teoritis pendidikan gitu, pendidikan aja, belajar aja. Kemudian aku mengadaptasikan juga karena ini sih, terutama karena tadi aku merasa orang-orang mahasiswa di luar sana terutama di Jawa itu mereka bersaing gitu. Sehingga ya alhamdulillah saat kuliah kita sedikit berubah ya. Eh, mungkin aku masih menyangkut pertanyaan Oke, tadi nih, Bang ya. siap. Selama masa perpindahan tuh Oke, dari siswa ke mahasiswa ataupun selama Abang menjalani kampus, apa sih sebenarnya masa-masa tersulit Abang atau hal-hal tersulit Abang dalam menjalani kehidupan di perkuliahan? Oke. Dan solusinya tuh gimana Abang pas buat? Oke, kuliah ya. Kuliah ini jadi aku cerita dikit nih, pas kuliah aku karena tadi mindsetnya pengen berubah gitu kan, kaget gitu. Aku ikut banyak organisasi gitu. Aku terhitung total tuh organisasi aja ada 7 aku ikutin. Waduh. Jadi 7 bukan hanya internal tapi eksternal juga gitu. Dan limanya itu aku adalah ketua di divisinya pokoknya posisi strategis lah di komunitas itu kan. Belum lagi aku join project dosen di dosen kita lah, ada salah satu dosen kita, terus ikut delegasi gitu, perwakilan perwakilan kampus di internasional, ikut lomba dan segala macamnya. Masalah yang paling sulit pada saat itu adalah manajemen waktu. Manajemen waktu ya. Nah, ini yang aku rasa memang kunci gitu dari kesuksesan seorang mahasiswa. Kalau memang dia pinter gitu mau manage waktu dia, pasti dia nggak akan kewalahan lah istilahnya. Jadi kayak dia tahu kapan harus kuliah, dia tahu kapan harus buat tugas, dia tahu kapan harus rapat, ya kan? Dia tahu kapan harus melakukan hal-hal yang ada di rumah gitu, bantu orang tua dan segala macamnya. Jadi ketika semua itu balance, itulah kunci dari suksesnya seorang mahasiswa. Jadi kalau dari aku tadi balik ke pertanyaannya, masalahnya itu sebenarnya lebih ke manajemen waktunya sih yang paling challenging ya, paling menantang waktu itu. Tuh. Mungkin solusi di Abang kan udah jumpa masalah nih. Ketika Abang jumpa masalah dan udah identifikasi tuh masalah tersebut, apa solusi dari Abang ketika itu? Oke, kalau solusi jadi karena aku tahu nih manajemen waktu. Oh ya, sharing dikit apalagi pas pandemi kemarin ya. Pandemi kemarin tuh bahkan makin membludak kegiatan. Kenapa? Karena online semua kan ya. Iya. Aku ada join lah salah satunya XL Future Leaders itu, program soft skill itu semakin online semakin berat. Semakin banyak kegiatannya, semakin banyak gitu. Kita disuruh proyek sosial ya. Itu satu, belum lagi komunitas-komunitas lainnya gitu. Makin ada. Bahkan aku satu hari di masa pandemi itu dari jam 8 pagi sampai jam 11 malam itu rapat terus ya. Rapat organisasi. Jadi breaknya cuma ini waktu Sholat ya. Sholat makan gitu. Sampai di situ titik lelah aku gitu kan. Besoknya aku pikir, wah ini nggak sehat kayak gini nih. Ini nggak sehat. Jadi aku mulai nih bangun kebiasaan. Aku buat prioritas. Oke. Nah, jadi aku buat skala prioritas. Kayak misalnya to do list ya. Simpelnya itu to do list. Jadi di laptop itu kan kita punya sticky notes ya. Yep. Itu cara aku sih. Jadi sticky notes aku buat tuh hari Senin ngapain. Kuliah misalnya apa aja mata kuliahnya jam 8 sampai jam 9. Terus jam 11 sampai jam 12 kuliah gitu kan. Berarti jam 9 sampai jam 10-nya kosong kan? Nah, 9 sampai 11 kosong. Nah, itu bisa kita manfaatin tuh untuk kegiatan lain, ya kan? Misalnya rapat atau apa gitu. Nah, jadi dengan adanya skala prioritas dan to do list tadi itu bisa membantu aku lah dalam manajemen waktu. Nah, itu satu sticky notes ya. Ada yang pakai Google Calendar. Banyak lah, ada yang pakai Notion mungkin atau apalah segala macamnya. Banyak tools-tools yang bisa membantu kita. Intinya sih
gimana caranya biar bisa stay produktif lah. Oke. Stay produktif walaupun dalam kesibukan. Ya caranya itu memanage waktu kita sebaik mungkin. Mungkin yang kuliah nih Bang, aku juga mahasiswa nih, Yes. mungkin yang belum bisa mengimplementasikan hal tersebut. Masalah prioritas tuh Bang kadang-kadang. Ya, ya. Terkadang kita menyatakan akademik adalah prioritas, namun apa yang kita lakukan tuh nggak sebanding. Kayak ya kuliah ya, tapi nggak melakukan apa yang harus dilakukan saat kuliah. Kayak kuliah tinggal denger aja. Jadi nggak mendapatkan tuh apa yang harus diserap pas bangku perkuliahan. Betul. Tadi aku nyinggung dikit nih Bang. Abang bilang tadi masa pandemi nih ya. Yap. Ketika Abang mengatakan kok di kala masa pandemi itu makin banyak kegiatan ya. Namun yang kawan-kawan kita tahu ya, semana kita tahu juga Bang. Mahasiswa makin pandemi makin males Bang. Itu karena online, dia harusnya biasa kuliah ya duduk kan di depan dosen, nih bisa tidur off cam. Nah itu pandangan Abang tuh gimana tuh? Nengok mahasiswa nih yang sekarang makin males di karena Covid nih. Ya. Pertama mungkin terkait yang tadi dipokeluhkan ya. Jadi kayak semakin malas kita dan teman-teman lah. Yeah. Emang aku sendiri pribadi bukan nggak malas, pasti ada malasnya gitu. Cuman gimana cara kita ngatasi malas itu kan. Jadi kayak jangan biarkan diri kita terus rebahan. Jadi itulah balik ke yang skala prioritas. Kalau aku pribadi kelas ya kelas gitu. Aku nggak ngelakuin hal-hal lain selain kelas gitu. Dalam artian banyak orang mungkin waduh jadwal rapat gitu kan, atau jadwal diskusi lomba segala macam bentrok dengan kelas sehingga harus dikorbankan kelas atau harus korbankan salah satu. Itu kan nggak bagus gitu. Dengan adanya prioritas kita bisa tahu lah, kita bisa manage gitu kapan harus ngelakuin ini dan ini gitu. Jadi balik ke pandemi ya, kalau aku pribadi sebenarnya kalau teman-teman itu nggak bisa temukan gitu motivasi dari dalam diri, temukan dari eksternal gitu. Oke. Dari luar gitu. Contoh, Misalnya kelilingi diri kita dengan teman-teman yang misalnya nih balik sebenarnya ke tujuan tuh, kita pengen menjadi apa gitu. Misalnya berprestasi dalam hal apa? Dalam hal misalnya teknik kimia ya, atau kita bilang energi terbarukan gitu kan. Join komunitas energi terbarukan. Join atau kelilingi dengan teman-teman yang suka dengan energi terbarukan gitu. Explore lah. Jadi jangan hanya diam gitu kan, diam di jurusan, belajar dan segala macamnya, tapi explore sisi lain dari situ. Ketika kita udah dapat nih teman-temannya itu, yang kita katakan support system lah. Iya. Sistem kita gitu. Ketika kita down, Bukan pacar nih ya, support Bukan. system ya, bukan ya. pacar lain lagi. Lain lagi ya. Lain konteksnya. Ini lingkungan pertemanan. Oke, gitu. lingkungan pertemanan. Kalau dirasa teman sekarang ini nggak bisa membantu nih, ya udah cari teman yang lain. Dalam artian jangan melupakan teman lama gitu. Iya. Nah, jadi cari temannya. Jadi ketika down, ketika pengen cerita masalah itu, kita bisa kita bisa di up sama mereka nih. Oh semangatnya bisa up lagi dengan bergaul dengan mereka. Nah jadi yang pertama itu tujuan dulu. Tujuannya mau ngapain gitu, berprestasi dalam hal apa. Banyak mau ikut lomba atau mau ikut beasiswa, ya temukan orang-orang yang satu frekuensi dengan kita. Nah, sehingga mereka bisa membantu kita untuk memotivasi lebih dalam. Berarti intinya kita harus nyari, ya jangan nggak ada motivasi lah, Ya. Bang. Kalau nggak ada di internet cari kawan yang Yes, bisa memotivasi. betul. Kalau aku sharing dikit juga ya. Jadi kenapa aku join kayak 7 organisasi sebanyak itu, sebenarnya itu part of exploring myself gitu. Jadi aku belum tahu aku ngapain sebenarnya itu. Makanya aku explore gitu berbagai kegiatan. Aku explore lingkungan di bidang teknik kimia juga salah satunya, bahkan ke bisnis dan segala macamnya, supaya kita tahu nih apa yang kita inginkan gitu. Jadi ya aku sarankan lah sama yang belum tahu tujuannya, mana tahu bisa di explore ya, karena passion itu kan kesukaan kita itu nggak datang sendiri ya, tapi dengan kita mencari gitu kesukaan kita apa. Oke Bang, kita balik ke ke bidang Abang ya, akademik tadi ya. Oke, pandemi. Abang ini kan dikenal dengan mahasiswa yang banyak achievement, bahasa ya, banyak juara lomba A, lomba B, lomba C. Boleh ceritain nggak sih Bang, apa emang dari awal itu yang emang udah punya tahap aku di kampus ini harus punya banyak achievement, atau gimana? Ya. Jadi kalau achievement sih aku nggak terlalu banyak ya, kalau dalam artian lomba ya. Ada lah beberapa gitu, alhamdulillah ada beberapa, cuman nggak terlalu. Yang aku banyak itu delegasi sih sebenarnya. Jadi kayak mewakili USK di tingkat internasional atau nasional gitu. Jadi kenapa aku pilih itu?
Jadi awalnya memang aku punya moto nih. Itu balik lagi ke tujuan kita. Kita punya prinsip kan. Moto aku be world class. Menjadi kelas dunia gitu ya. Seperti di Instagram ya. Betul. Dipo udah lihat Instagramnya berarti. Jadi be world class itu bukanlah hanya kata-kata gitu. Jadi apa yang aku lakukan harus mengarah ke kelas dunia gitu ya. Jadi sesimpel aku pengen dikelilingi oleh mahasiswa-mahasiswa internasional waktu itu. Jadi setelah aku exchange ya, aku ikut pertukaran pelajar, aku merasa wah bahasa Inggris ini gila pentingnya. Kalau mau berkarir itu bahasa Inggris penting. Pas aku magang juga gitu sama. Bahkan aku magang itu project manajernya orang yang paling dekat aku berkomunikasi itu orang India. Bahasa apa gitu selain bahasa Inggris kan kalau kita berkomunikasi Mungkin dengan bahasa Aceh dong. Nah, mungkin. Ya, mungkin dong. Bahasa Mungkin kalau tahu orang Indianya pada tinggal di Aceh. Ya mana tahu Iya. ya. Mana tahu. Nah, jadi balik itu kan bahasa Inggris itu internasional ya. Makanya karena bahasa Inggris itulah membuat aku pengen menjadi seseorang yang levelnya internasional gitu. Nah, oleh karena itu aku join tuh bahkan lomba-lomba yang skala internasional, program-program yang mewakili kampus di level internasional. Terus kita ada kantor urusan internasional OIA itu kalau tahu. Nah, itu juga banyak kegiatan internasionalnya lah, di sharing-sharing info atau kita berinteraksi dengan mahasiswa-mahasiswa internasional di kampus kita lah. Jadi aku ikut kegiatan-kegiatan kayak gitu. Jadi itu merupakan prinsip aku dari awal. Jadi aku udah set tujuan aku pengen ke situ dan semua langkah-langkahnya ya otomatis aku arahkan ke sana. Jadi itulah pentingnya punya tujuan ya. Kalau aku selalu ingat gitu, Mark Zuckerberg bilang tuh, founder Facebook, purpose is happiness. Tujuan itu adalah kesenangan kita, happy kita kalau ada tujuan. Ya kan? Kalau hidup nggak ada tujuan kan apa gitu? Zero ya. Zero. Kosong, hidup hampa. Meaningless kalau orang bilang, hampa gitu. Kita mau makan gitu kan, kita lapar. Aku selalu sharing ini juga, kita lapar, kita mau makan. Kalau kita punya tujuan gitu, oh aku pengen KFC, keluar pergi KFC makan senang. Tapi ini nggak lapar, nggak ada tujuan gitu, keluar jalan-jalan, aduh stres yang ada. Aduh, aku mau makan apa ya sebenarnya? Aku mau makan apa? Ini mahal itu nggak. Terakhir gelisah. Niksas. Terakhir niksas. Padahal pengen makanan yang baru gitu. Yeah. Terakhir itu aja. Nah, itulah pentingnya punya tujuan. Nah, karena tujuan bisa mengarahkan kita ke satu hal yang kita inginkan gitu. Gitu. Oke, mungkin kawan-kawan tuh intermezzo tadi ya. Niksas tuh merupakan salah satu branding utama ya. Branding utama ya. Kita ini di sponsor nggak sih? Enggak sih. Branding utama di USK Bang USK ya. Ya, Nggak ada mahasiswa yang nggak tahu Niksas. Yes, Oke Bang, dari tadi Abang bilang achievement sih nggak banyaknya sifatnya delegasi keluar. Kayak gitu. Kalau boleh tahu Bang, mungkin mahasiswa atau kawan-kawan kita nih belum tahu nih, ada apa aja sih sebenarnya sifat yang bentuknya akademik, bentuk delegasi, lomba, yang bisa kita dapatkan sebenarnya yang kampus sediakan gitu. Ya, achievement itu sebenarnya pencapaian. Iya. Pencapaian itu bisa berupa lomba, ya kan? Bisa berupa misalnya ikut project dosen, terus dapat nama kita ada di jurnalnya, di jurnal internasional misalnya. Itu kan achievement kita. Oh, kita di recognize lah, diakui secara internasional. Oh, ada nama kita loh di jurnal itu. Atau mungkin kayak tadi terpilih menjadi delegasi mewakili kampus di skala berbagai skala lah, segala macamnya. Nah, jadi banyak sih sebenarnya pencapaian misalnya lomba esai dan segala macamnya. Jadi itulah balik ke diri kita, pengennya apa. Kalau kita mengandalkan kampus, jujur dikit ya. Jadi kampus itu kan jadi kayak misalnya kita di Tekkim ini kan ada program exchange ya. Iya. Exchange kerjasama gitu dengan universitas di Malaysia. Nah, itu memang disediakan kampus, tapi kan terbatas gitu. Kalau kita mau pertukaran misalnya ke Amerika, nggak ada gitu disediakan sama kampus. Tapi alhamdulillah sekarang ada kampus Merdeka ya. Yang ke Belanda bisa, segala macamnya bisa. Nah, tapi itu itu kan bukan artinya disediakan kampus, kita nyari juga ya kan. Jadi intinya sebenarnya proaktif gitu, mencari informasi. Jangan hanya menunggu. Karena kalau menunggu ya dalam artian menunggu ya kita buat laporan terus kan. Belajar untuk ujian terus. Nah, jadi sediakanlah kadang-kadang waktu itu untuk proaktif mencari informasi. Jadi dari Instagram misalnya kayak event mahasiswa, ada tuh Instagram event mahasiswa itu lomba-lomba, terus info lomba, ya adalah banyak lah akun-akun Instagram yang menyediakan itu. Terus apa lagi ya? Jadi kayak
Kalau di kampus kita di OIA yang abang tahu itu yang aku tahu tuh banyak lah kegiatan internasional di share di situ. Terus ya IGG himpunan mungkin ya. Kalau ada apa event yang diadakan himpunan, nah bisa ikut kayak gitu. Nah tapi kembali ke kita sebenarnya, mau nggak kita nih, mau nggak? Jadi kitanya mau nggak dulu gitu. Oh berarti Bangun motivasinya. kita nggak bisa berharap pada kampus kita nih kan banyak tuh bang. Aku karena kuliah di USK aja maka kayak gini nggak ada fasilitas. Coba aku kuliah di ITB. Berarti banyak kan yang anggapan kayak gitu. Berarti sebenarnya tuh anggapannya salah ya? Salah. Aku pernah jadi adalah teman-teman anak UGM ITB. Mereka mengeluhkan hal yang sama gitu. Oh. Jadi mereka mengeluhkan, aduh ini kok nggak ada nih disediakan sama kampus. Kita juga mengeluhkan hal yang sama. Iya. Gitu. Jadi intinya apa? Sebenarnya kitanya gitu, anak-anak ITB UGM itu keunggulannya apa? Mereka punya lingkungan yang bagus. Pertama, Sumber daya manusianya. sumber dayanya bagus. Jadi sumber dayanya tuh pengen berkembang gitu kan. Iya. Jadi proaktif mencari informasi, ya kan. Nah, kalau kita cenderung menunggu. Saat ini masih cenderung menunggu. Makanya kita mengeluhkan, oh nggak ada kok yang program kayak gini. Padahal mereka sendiri yang dari Jawa-Jawa itu mereka mencari sendiri juga loh. Dengar tuh kawan-kawan, USK tuh sama kayak ITB UGM. Jadi coba kembali ke kita aja lagi. Sebenarnya kayak gini, kita hanya bisa fokus ke apa yang bisa kita kontrol kan. Iya. Kampus programnya ini. Kita nggak bisa kontrol kampus gitu. Tapi yang bisa kita kontrol diri kita. Oke. Kita mau jadi apa, kita yang bisa kontrol. Nah jadi jangan selalu bergantung sama kampus. Emang kadang kita kritik apa kampus kadang-kadang nggak ada A B C D. Nggak ada ABCD. Ini mahasiswa mau gini kok nggak ada. Ya memang kita sebagai mahasiswa wajar lah. Wajar. Udah baru Merasa kayak gitu. Udah baru KT lagi kan. Tapi ya kembali lagi kan. Kalau aspirasi sudah tersampaikan, sisanya ya kita aja gitu. Kembali ke kitanya. Gimana kita mau berkembang di berbagai kondisi. Karena variabel kontrolnya nggak di kampusnya, di kitanya variable, juga. Iya betul. Yang bisa kita otak-atik kan diri kitanya. Betul. Set pointnya kita yang set sendiri gitu. Kayak kapok udah ngomong TGA dia kan. Aduh. Oke bang, melihat udah semester akhir, berarti ada rancangan dalam waktu dekat ini ada ST di ujung nama kan? Insya Allah, doakan. Setelah banyaknya achievement ataupun pengalaman yang abang dapat di segi akademik ataupun sebagai mahasiswa selama di perkuliahan, kira-kira apa tujuan ke depannya? Oke. Tujuan ke depan ya. Oke, ini purpose. Lagi. Kita berbicara banyak masalah tujuan ya. Kalau aku pribadi yang pertama sidang dulu. Sidang dulu ya. Terlalu realistis. Nah, jadi sidang dulu, kemudian kita teknik kimia ya, kita engineer ya. Jadi bukan dalam artian nggak ada kerjaan lain selain engineer gitu. Cuman aku mengagumi lah pekerjaan seorang engineer. Jadi kalau kita engineer itu pekerjaan mulia loh sebenarnya, ya kan? Kenapa mulia? Siapa sih yang menghasilkan, maksudnya kayak siapa yang mengoperasikan pembangkit listrik sehingga dia ngasilin listrik yang bermanfaat bagi banyak orang sampai di pelosok? Engineer, ya kan? Science gitu. Nah, misalnya sesimpel minyak motor, minyak mobil gitu. Siapa sih yang memproduksi gitu? Ya engineer kan, di pabrik mereka yang produksi. Apalagi Techchem ya, dari bahan baku jadi produk yang sangat berguna gitu, semua orang bisa pakai. Nah itulah, jadi sebagai engineer tuh kita bukan hanya bukan hanya pekerjaan yang prestisius, tapi kita bisa berkontribusi ke masyarakat gitu. Jadi kalau ditanya tujuan sih pengennya realistisnya idealisnya aku pengen menjadi engineer. Aku pengen mengaplikasikan gitu ilmu-ilmu teknik kimia sehingga bermanfaat gitu bagi orang-orang banyak lah istilahnya gitu lah. Itu sih dari aku gitu tujuannya. Berarti landasannya setelah ada ST di ujung nama tadi mau langsung terjun ke dunia industri nih ya? Ya langsung terjun. Tujuan aku sih gitu. Jadi kita aplikasikan dulu ya apa yang kita pelajari 4 tahun, lebih dari 4 tahun kan. Kalau dikasih kesempatan nih bang, misalnya boleh pilih bebas, industri apa? Industri apa? Itu relate kenapa aku masuk teknik kimia. Iya. Aku masuk teknik kimia tuh pengen di oil and gas ya. Di dunia energi ya, oil and gas terutama. Terlepas mungkin kalau orang bilang mungkin gajinya besar atau apa segala macam. Tapi emang menarik bagi aku sih. Jadi apalagi aku banyak sharing juga lah dengan alumni, dengan orang-orang di bidang itu gitu kan.
dan menarik aja gitu dunia oil and gas itu, karena kan minyak dan gas ini nggak terpisahkan, apalagi kayak sesimpel botol ya, botol bekas polipropilen, bukan botol minum yang kita minum gitu, Tupperware, itu kan polipropilen gitu ya, terbuat dari apa gitu, dari minyak, awalnya kan dari minyak diolah jadi polimer. Nah jadi minyak itu nggak serta-merta cuma bahan bakar mobil, motor, tapi kayak material, teflon itu kan semua dari minyak. Jadi karena banyak menyentuh lapisan masyarakat itu, aku jadi kayak tertarik gitu dengan dunia oil and gas. Tapi ya kalau boleh pilih ya. Ya kalau boleh pilih tadi Nanti ya. dunia kerja kan kita tes mereka yang pilih kita. Bukan kita yang punya pabriknya. Bukan kita yang punya pabriknya. Jadi ya berdoa lah ya. Berdoa, kita bisa berdoa. Balik tadi ke tadi purpose, kan ada setiap ada Purpose, tujuan. yes, betul. Berarti tujuannya berarti nanti ujungnya ke oil and gas ya, Oil and Bang. gas. Karena juga alhamdulillah kemarin magangnya kan di oil and gas. Oh, magang juga selama nih. 6 bulan. Sempat magang, bukan KP-nya di petrokimia, magangnya di oil and gas. Jadi ya karena itulah gesek-gesek sikit lah ke tujuan apa namanya? Tujuan awal tadi. Gitu. Jadi kan Bang, kalau kita ngomong mahasiswa yang akademik banget nih, identiknya pasti nggak mau kerja, identiknya pasti ambil S2 jadi dosen. Okay. Itu bener gak sih? Itu balik ke persepsi orang ya. Oh, persepsi ya. Kadang-kadang ngambil fast track gitu kan. Dia ngambil fast track, dia mungkin berpandangan dengan S2 bisa apa namanya, dengan pendidikan tinggi bisa lebih mudah dapat kerja. Ya itu nggak salah juga. Nggak salah juga. Tapi kalau aku pribadi apa namanya? Aku pengen aplikasikan itu. Jadi kayak karena aku alhamdulillah gitu dapat exposure lah di XL ya, XL Future Leaders itu, mentoring dan segala macamnya dengan profesional gitu, orang-orang yang bekerja di bidangnya. Bagusnya sih S2 itu ketika kita udah punya pengalaman gitu ya. Jadi kayak S2 itu kan kadang kita dikasih case gitu, case-case yang berkaitan dengan real case. Nah kalau kita langsung S2, ini pandangan aku ya, kalau kita langsung S2 kita nggak ada pengalaman nih memecahkan masalah di real case-nya seperti apa gitu. Nah ketika kita udah ada pengalaman bekerja misalnya, udah punya bayangan ya, dunia industri seperti apa, kita bisa lebih mudah gitu beradaptasi gitu ya dengan case yang diberikan. Nah jadi kalau pandangan aku kayak gitu. Tapi ya balik ke masing-masing, apakah mungkin ada yang dapat tawaran gitu kan S2. Berarti nggak ada yang salah tuh, kembali ke diri masing-masing. Gimana kita berpikir lah, menanggapi hal itu ya. Tujuan misalnya ada yang pengen jadi dosen, ya udah fair aja kan, mau ngambil salah, S2 kan? salah. Nah, cuman jangan jadikan S2 itu sebagai apa ya? Sebagai cara kita untuk menganggur lebih lama. Ngerti nggak maksudnya? Nah, jadi kadang S1. Jadi orang S1 terus karena nganggur lama gitu kan, setahun nganggur, ambil S2 aja lah biar nggak nganggur, biar ada kegiatan. Nah, itu salah tujuannya, ya kan? Kalau ngambil S2, mau jadi dosen, mau berkontribusi nih sama alma mater, balik lagi gitu kan. Fair gitu. Tapi kalau tujuannya cuman memperlama masa nganggur supaya nggak nganggur aja tuh, karena udah kelamaan nganggur, ya itu kan salah tujuannya. Nah, jadi balik ke tujuan gitu sebenarnya. Apa tujuan kita? Ini jangan sampai yang ambil S2 tersinggung nih banget ya. Oh enggak. Kita cuma ngomong ada persepsi yang salah. Persepsi yang salah gitu. Jadi kita membenarkan lah. Oke, mungkin udah banyak kali nih ya pengalaman, kisah ataupun pandangan-pandangan dari seorang Bang Zafran. Terakhir nih Bang. Oke. Ini mungkin yang paling dibutuhkan ya. Sepatah dua kata bagi seorang mahasiswa. Sepatah dua kata bagi seorang mahasiswa. Oke. Mungkin yang aku lihat tuh mahasiswa ini harus punya mindset ya. Mindset. Jadi kalau kita udah bicara masa tujuan, sekarang mindset bahwa aku bisa. Jadi aku pernah baca buku tuh, Berpikir dan Berjiwa Besar judulnya. Itu bahasa Inggris bukunya, cuman aku bacanya versi bahasa Indonesia. Itu adalah kekuatan kita. Jadi kayak sesimpel Ronaldo lah. Aku selalu bawa Ronaldo nih. Aku ngefans sama Ronaldo. Ini Messi fans jangan. Ada PSG fans nih Bang, ada PSG fans. Jadi kenapa aku ngefans sama Ronaldo itu? Karena mindset dia bagus. Mindset dia kalau ditanya siapa pemain terbaik dunia, dia akan menjawab dia. Dia akan menjawab dia dalam artian bukan arogan, bukan sombong, tapi menanamkan dalam alam bawah sadar dia bahwa dia yang terbaik. Dia bisa menjadi yang terbaik. Dibarengi oleh usaha, ya kan? Usaha yang ikhlas lah. Nah, kayak gitu. Nah, jadi yang aku pengen dari mahasiswa itu jangan kayak insecure gitu. Wah, aku nggak bisa kayak ini. Aku nggak bisa jadi engineer. Aku nggak bisa kerja di industri. Aku nggak bisa bekerja sama dengan orang lain. Itu cuman barrier lah. Cuman
halangan yang ada di dalam diri kita untuk bisa berkembang gitu. Jadi perbaiki mindsetnya dulu. Makanya aku punya moto tuh be world class. Kenapa? Supaya kalau aku down gitu, aku bisa balik lagi. Oh, tujuanku ini. Aku harus punya mindset bisa gitu. Sama itu namanya law of attraction ya. Jadi law of attraction itu aku pernah nonton dan baca juga. Jadi ketika kita membayangkan, misalnya kita pengen kita pengen menjadi seseorang gitu kan. Kita bayangkan dan kejadian. Kenapa? Karena itu alam bawah sadar kita itu bekerja secara tidak langsung untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Nah, jadi sebenarnya kembali ke pikiran gitu. Kalau pikirannya negatif, mindsetnya negatif terus, mindsetnya nggak akan pernah bisa, ya nggak akan pernah bisa gitu. Jadi ya usahakanlah bisa gitu sebagai mahasiswa. Dan juga dari awal pikir gitu CV ya. Wow. At the end kan kita ngisi CV kita juga ya, dengan berbagai kegiatan. Jangan sampai nanti udah tamat, udah sarjana misalnya, nyesal gitu. Waduh, apa CV aku isinya gitu kan? Kosong gitu, nggak ada apa-apa. Nah, jadi disadarkan lah dari awal gitu, supaya jangan menyesal kemudian. Itulah dari aku ya. Ya jangan, walaupun kita berbawa Ronaldo nanti ada yang bilang nih Bang, tapi kan Messi Ballon d'Or 7 ya. Ada yang bilang pula deh kan. itu di luar konteks. Kita konteks kita mindsetnya dari Ronaldo itu bisa dijadikan contoh lah. Berarti mindset yang dibilang itu sama Ronaldo adalah untuk menanamkan diri dia, memberikan kepercayaan diri pada dia. Memberikan kepercayaan diri, betul. Bukan untuk sombong ya, atau menunjukkan kekuatan dia gitu. Oke lah Bang. Siap. Terima kasih banyak atas waktunya. Ini mungkin saran-saran atau pandangan-pandangan dari Abang tuh bisa diaplikasikan oleh mahasiswa. Amin. Mungkin bisa nambah motivasi nih dari mahasiswa. Aku harus berprestasi. Benar. Itu yang kita harapkan sama-sama ya. Kita sebagai mahasiswa kita pengen adik-adik lighting kita gitu, adik angkatan kita lebih lah kalau bisa kan. Bawalah teknik kimia ini bagus ya, teknik kimia manusia atau mahasiswa secara umum lah. Nggak cuman diam gitu kan, rebahan, tapi berbuat sesuatu yang produktif. Karena aku pernah belajar gini juga Bang. Mungkin dari aku yang organisator ya, seorang organisator yang baik adalah dia yang memikirkan untuk generasi kedepannya, bukan dia yang menyimpan ilmu untuk dirinya sendiri. Betul. Itu kembali ke tridharma tadi, pengabdian gitu. Jadi apa yang kita pelajari kalau bisa kita implementasikan gitu ke orang-orang lain. Kita berkontribusi ke sesama. Mana tahu apa yang kita nggak bisa buat bisa dibuat generasi selanjutnya kan. Betul. Oke lah kawan-kawan, mungkin segini aja dari Chemical Engineering Podcast pada episode 2. Kita tunggu episode selanjutnya. Gimana keseruannya, pastinya lebih seru dengan bintang tamu yang lebih unik, lebih menarik juga. Keep healthy, jaga kesehatan selalu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap.